Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Shin Fa Xiang, episode 1028. Menciptakan jalinan berkah dan menegakkan sila murni. Di dunia menciptakan jalinan berkah dengan 10 perbuatan baik yang paling tinggi, serta menegakkan kebijaksanaan murni dari sila baik yang paling tertinggi di dunia. Alam surga Brahma di alam berwujud adalah murni, bajik, penuh berkah dan tiada noda. Menyaksikan pertanda baik berupa penampakan cahaya, makanya hati bersuka cita. Kita selama beberapa waktu ini terus menceritakan tentang Raja Dewa Brahma mencari cahaya, berkumpul di tempat Sang Buddha, membabarkan Dharma, menggunakan hati paling tulus memberikan persembahan, menaburkan bunga dan mengitari Buddha. Saat bersamaan, penuh kesungguhan memohon Buddha membabarkan Dharma selama periode ini terdengar begitu lama, namun kita tidak boleh mengabaikannya. Untuk kita sebagai seorang praktisi dan semua orang harus memiliki hati yang tulus. Ketulusan dalam kehidupan sehari-hari terhadap semua orang harus tulus. Melakukan segala sesuatu harus tulus melakukannya terhadap langit dan bumi, setiap saat dalam ketulusan, dari lubuk hati kita, dengan tulus dan penuh hormat, menghadapi semua masalah dan benda. Menghadapi setiap masalah dan benda yaitu menghadapi setiap prinsip dasar dan kecil di dalamnya. Kita mempelajari Dharma. Bukankah belajar agar Dharma masuk ke dalam batin kita? Dharma adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran harus masuk ke dalam batin kita. Kemana kita mencarinya? Yaitu ada di dalam batin kita. Pemikiran kita mengekspresikan dalam fenomena, orang, masalah, dan benda. Semuanya adalah fenomena. Inilah yang harus kita perhatikan dengan bersungguh hati. Disebut sebagai Raja Dewa Brahma. Karena ketika masih di dunia adalah seperti demikian. Setiap saat selalu bertulus hati terhadap masalah dan orang. Segala yang dilakukan di dunia adalah perbuatan baik yang nilainya tertinggi. Makanya disebut sebagai 10 perbuatan baik yang paling tertinggi. Untuk dapat mencapai 10 perbuatan baik yang paling tertinggi, maka dalam hal berhadapan dengan orang, masalah dan benda harus memiliki niat tulus setiap saat dan hati yang penuh hormat. Di samping itu harus menegakkan kebijaksanaan murni dari sila baik yang paling tertinggi di dunia. Karena kita setiap orang berada di sebuah ruang yang sama dan di atas bumi yang sama. Tidak peduli apakah itu di Taiwan atau negara manapun di dunia. Setiap orang adalah berada di dunia. Di dalam hubungan antara sesama yang harus ditegakkan adalah sila baik yang paling tertinggi. Selain dari menciptakan 10 kebajikan, masih harus menegakkan 10 sila baik yang tertinggi. Dengan demikian, dengan sendirinya kita tidak menjadi egois ketika berhadapan dengan masalah. Kebajikan yang tercipta selain daripada bersumbangsi dengan tulus, juga tidak ada kepentingan pribadi. Sedemikian bersumbangsi tanpa pamrih. Di dalam berbuat kebajikan tidak mengejar nama, tidak mengejar keuntungan, tidak demi diri sendiri, hanya ingin bersumbangsi. Ini yang disebut dengan sila baik yang tertinggi. Yang demikian dengan sendirinya adalah kebijaksanaan murni. Maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan yang murni. Sekiranya tidak ada kebijaksanaan murni, mana mungkin bisa terlaksana? Oleh sebab itu, pada tahun 1990, tanggal 23 Agustus, saya berada di Taichung, di sekolah menengah atas Sinmin di Taichung. Ada ceramah mengenai kehidupan bahagia. Di antaranya ada satu hal yang menarik, yaitu menggunakan sepasang tangan yang bertepuk untuk melakukan pelestarian lingkungan. Dijelaskan dengan ringan, orang mendengarnya secara serius. Tekad mereka mulai terbangkitkan. Setulus hati berikrar, tidak akan mundur sama sekali. Kekuatan ikrar mereka telah kokoh, tidak berubah, tidak akan goyah. Demikian terus dipertahankan sampai sekarang tahun 2015.
Sekarang 2015, lebih dari 10 negara, para insan suci menggenggam jalinan jodoh, yaitu dengan melakukan pelestarian lingkungan. Sekarang kita melihat terjadi perubahan iklim. Para ilmuwan terus meneliti, mengapa iklim selalu tidak seimbang, dan mengapa iklim berubah dengan sangat drastis. Di negara berkembang, kumpulan masyarakat yakin bahwa dalam hal pelestarian lingkungan yang digalakkan di Taiwan, para bodhisatwa pelestarian lingkungan dengan bersungguh hati terjun ke dalam, semakin merasa bahwa ini adalah hal penting bagi dunia. Alam tempat kehidupan manusia di mana dapat dibuktikan dari sisi pendekatan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya dalam keseharian, orang-orang tentu saja membutuhkan sumber daya alam yang ada di bumi. Tentu saja sumber daya alam bumi juga semakin berkurang. Pertumbuhan industri seperti ini, yang menghasilkan barang seperti ini, tidak dapat terurai di bumi ini. Di seluruh permukaan bumi memendam berlapis-lapis sampah. Tidak dapat dibayangkan seperti apa keseluruhan bumi di masa yang akan datang. Ada sedikit permukaan tanah sudah dipenuhi dengan 1000-an tahun, 100-an tahun, sampah plastik yang tidak dapat terurai. Seluruhnya tertutupi seperti ini. Tanah akan hilang. Rasanya situasi ini sudah sangat serius. Sumber daya alam di dalam bumi juga semakin menipis, semakin berkurang. Dieksploitasi sampai habis. Benar-benar masalah yang serius. Bila insan suci memiliki cara ini, ada dharma untuk menyadarkan. Sekiranya dharma dapat didengar dan dipahami, setiap orang mengulurkan sepasang tangan. Dengan sendirinya, semuanya akan mengumpulkan sampah plastik yang tidak dapat terurai ini. Masih dapat didaur ulang. Sumber daya alam tidak akan habis. Masih menggunakan barang-barang lama yang rusak, diolah menjadi baru dan digunakan kembali. Dengan demikian tidak membutuhkan industri, juga tidak akan terpengaruh besar. Sehingga di negara yang sudah maju, sudah mengikuti cara pelestarian lingkungan yang dilakukan Taiwan. Telah mulai melakukan daur ulang, apalagi dalam cuaca yang sangat panas ini. Jika kebersihan umum tidak dijaga dengan baik, tingkat kelembapan di Taiwan Selatan bisa mengakibatkan lahirnya banyak nyamuk. Nyamuk ini bisa menggigit orang. Orang sekarang menyebutnya demam berdarah dengue, DBD. Orang dulu menyebutnya demam retak tulang. Penyakit semacam ini bisa menular. Jadi ketika nyamuk ini menggigit orang, kemudian ditularkan dari nyamuk ini ke orang lain, seperti ini nyamuk menularkan. Karena lingkungan mengakibatkan bertambahnya nyamuk jenis ini. Nyamuk ini menggigit dan menularkan ke orang. Ketika nyamuk lainnya menggigit orang yang tertular, ini akan menyebar. Ini adalah penyakit yang dapat menular. Jadi penyakit jenis ini disebut demam berdarah. Di Tainan juga telah ditemukan lebih dari 1000 kasus. Setelah topan Soudelor, ranting-ranting pohon berhamburan di mana-mana. Sampah dan kantong plastik berisi air berserakan di tanah dan banyak yang harus dibersihkan. Sehingga nyamuk terus berkembang biak. Kasus demam berdarah terus bertambah. Masa bersekolah akan dimulai. Liburan musim panas segera berakhir. Semua orang khawatir akan sekolah dan taman. Sehingga kepala lingkungan meminta tolong ke insan suci. Apakah bisa datang untuk membantu mereka membersihkan? Insan suci memang pada dasarnya adalah orang yang akan membantu tanpa perlu diminta. Dan yang mementingkan pelestarian lingkungan. Semuanya bersuka cita. Apakah ada yang mengundang atau tidak diundang terjun untuk membersihkan sekolah dan taman? Ada sebuah sekolah dasar di Tainan. Sekolah dasar ini tidak besar, gurunya juga tidak banyak. Ingin membersihkan sekolah ini benar sangat susah. Insan suci dengan proaktif pergi ke sana untuk membersihkan. Murid-murid dari sekolah dasar dan menengah dari Tainan mendengar ini. Para murid juga segera terjun bergabung untuk membersihkan sekolah dasar Icai. Anak-anak kita ini ketika diwawancarai, mengapa kalian semua datang membantu? Iya, karena sudah akan masuk sekolah. Mulai bersekolah, banyak dari para teman cilik ini, jika sampai digigit nyamuk, maka bisa terkena penyakit demam berdarah. Jadi harus mencegah.
para murid dari gigitan nyamuk, mencegah dari berkembang biaknya jentik nyamuk. Mereka dengan sendirinya bersedia ikut membantu, membersihkan. Ini adalah kesungguhan hati, tidak berharap balasan, tidak demi tujuan apapun. Hanya ingin lingkungan ini menjadi bersih, sehingga jentik nyamuk tidak berkembang biak. Mencegah penularan penyakit demam berdarah begitu sederhana saja. Makanya semua orang bersumbangsi dengan rela, tidak berharap apa-apa. Hanya berharap semua orang aman, selamat, dan sehat. Inilah insan suci, demikian bersumbangsi di masyarakat. Ambil contoh seorang bodhisatwa tua bernama Shilin Tonghua, berasal dari Changhua. Tahun ini sudah berusia 88 tahun. Beliau sudah menjadi relawan daur ulang selama lebih dari 20 tahun. Sekarang sudah berusia lanjut, keluar rumah dengan menggunakan tongkat. Di sepanjang jalan mengutip barang bekas. Putra-putri beliau merasa sangat tidak tega, selalu membujuknya untuk tidak melakukannya lagi. Berhubung sudah berusia lanjut, bagaimana nanti kalau jatuh? Lalu beliau mengatakan, saya tetap akan menjalankannya walaupun dengan tongkat. Saya juga mau mengendarai motor 3 roda. Benar saja, beliau tidak hanya menjalankannya sambil menggunakan tongkat, beliau juga membawa motor 3 roda. Pergi ke desa mengumpulkan barang-barang. Lihatlah, beliau menjalankan cuci, semangat menjalankan daur ulang. Beliau mengatakan, saya pergi ke desa selain menjalankan misi pelestarian lingkungan, saya juga mau mengumpulkan dana donatur. Makanya saya tetap mau mengumpulkannya. Saya tetap mau melakukannya hingga tidak mampu menjalankannya lagi. Maka beliau berharap anak perempuannya tidak melarangnya lagi, merelakannya menjalani hidup yang bersukacita. Melihat beliau membawa motor 3 roda, membawa tumpukan barang untuk daur ulang, menjemput dari satu persatu rumah di sepanjang jalan di desa. Selain harus mengumpulkan dana donatur, juga harus menjemput ke setiap rumah. Sumber kemurnian dapat juga membawa kembali barang daur ulang. Ada lagi sepasang suami istri, mereka ada di Taiwan. Su Jibin tahun ini sudah berusia 80 tahun. Pasangannya Chang Jingling berusia 76 tahun. Mereka berdua adalah komite suci. Mereka juga selalu aktif di misi pelestarian lingkungan. Mereka berdua setiap hari membawa mobil yang berkapasitas 3,5 ton di sekitar gunung, mengumpulkan barang daur ulang dari rumah ke rumah. Setiap hari 2 kali, pulang pergi sekitar 300 km. Mereka keluar dari rumah sejak subuh pagi, melakukan pengumpulan barang daur ulang satu trip. Satu trip sekitar 50-an kilometer, pulang pergi 100-an kilometer. Satu hari 2 trip mengumpulkan barang daur ulang. Mereka bilang, jika tidak dilakukan, apakah kita bisa lepas dari akibatnya? Dia berkata, bumi ini semakin panas. Ini adalah karena barang yang semua orang pakai sudah berlebihan. Industri memproduksi barang terlalu banyak, kita terlalu mengkonsumsi dan terlalu boros. Barang yang dibuang ditimbun di tanah tidak terurai. Kita selalu bilang bahwa karena efek rumah kaca, suhu semakin panas. Ini ada hubungan langsung dengan daur ulang. Sebanyak apapun yang bisa kita lakukan saja. Yang terus dilakukan kedua pasangan tua ini adalah demi generasi depan kita. Jagalah bumi ini. Jangan timbun demikian banyak sampah. Jagalah baik-baik tanah di bumi ini, demi generasi anak cucu kita. Melakukan sampai kapan? Lakukan terus sampai kita tidak sanggup lakukan lagi. Lihat, membangun tekad dan ikrar semacam ini, bukankah ini membangun ikrar agung? Membangkitkan 4 batin tak terhingga, 4 sifat luhur, kewelas asihan dan berdedikasi di barisan bodhisatwa. Satu adalah komite dan satunya adalah cuceng. Tidak hanya masuk ke tengah kerumunan orang, tetapi kegiatan kelompok juga tidak ketinggalan. Juga berusaha dalam melakukan pelestarian lingkungan, melindungi bumi. Cuaca panas dan dia merasa itulah yang dikatakan orang. Bahwa industri terlalu maju dan barang produksi terlalu banyak, sehingga efek rumah kaca. Oleh karena itu mereka ingin melindungi bumi ini.
Anda lihat ketiga orang ini adalah bodhisatwa lansia yang menjadi teladan kita. Bukankah bodhisatwa lansia kita semuanya seperti itu? Tidak hanya bodhisatwa lansia, tetapi juga ada pengusaha, insinyur, dan lain-lain. Baik yang kasar maupun halus. Apakah itu pengusaha, pekerja, petani, keluarga besar, petani, pekerja, siapapun yang berdedikasi dicuci, semuanya bersumbangsi. Kalian pikir bukankah di dunia menciptakan jalinan berkah dengan 10 perbuatan baik yang paling tertinggi? Cuceng dan komite berada di tengah keramaian orang. Pekerjaannya sudah sangat banyak, masih mau melakukan pelestarian lingkungan, bersumbangsi tanpa pamrih. Bukankah ini menjaga sila bajik yang pamungkas di dunia? Dulu Raja Dewa Alam Brahma seperti inilah yang mereka lakukan di dunia, yakni perbuatan bajik dan menegakkan sila tertinggi, mempraktikkan perbuatan bajik dan menegakkan sila. Terlahir sebagai Dewa Alam Brahma, jadi masih ingin memohon Dharma, baik dari penjuru timur, barat, selatan, dan utara. 4 penjuru angin yang berlainan. Para Raja Dewa Alam Brahma mulai tiba satu persatu di Bodhimanda, memohon Buddha untuk membabarkan Dharma. Hal ini yang harus kita pahami dengan sungguh hati. Dharma Buddha tidak terpisah dari Dharma duniawi. Dharma adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan hati yang paling tulus dalam menangani orang, permasalahan, dan benda. Seperti ini melakukan sumbangsi. Barusan tadi disampaikan beberapa karakter bodhisatwa masa kini sebagai contoh. Lihat, mereka sudah mampu melakukannya. Semua mereka ini mampu melakukannya. Jadi ini tidaklah sulit. Sutra Buddha memang dalam, namun sebenarnya tidak jauh terpisah dari kehidupan kita. Kita lihat naskah sutra sebelumnya, yang dimuliakan oleh para dewa manusia. Sudi kiranya memutar roda Dharma tiada tara, memukul genderang Dharma Agung, dan meniup sangkakala Dharma Agung, menurunkan hujan Dharma Agung di mana-mana, untuk menyeberangkan para makhluk yang tak terhingga. Kami sekalian, setiap orangnya menaruh keyakinan dan memohon padamu, agar membabarkan dengan suara mendalam dan menjangkau jauh. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Memukul genderang merujuk bahan yang keras, menggunakan 4 unsur membentuknya. Bahan yang tersedia di bumi, yang terdiri dari tanah, air, api, dan angin. Dharma terkondisi yang membentuk substansi dari benda. Bahan apapun yang digunakan membuat genderang. Demikian juga bahan yang digunakan membuat alat pemukulnya. Keduanya ini bersamaan memukul, menghasilkan suara dari genta dan genderang. Suara ini adalah ingin membangunkan semua orang. Bangun delusi di malam yang panjang, agar kita tekun dan giat bersemangat dengan baik, memutar roda Dharma, memukul genderang Dharma, dan meniup sangkakala. Menurunkan hujan Dharma Agung di mana-mana, ini merujuk pada Dharma yang dibabarkan Buddha. Ketika tanah menjadi kering seperti yang disebutkan dalam bab perumpamaan tanaman obat, awan, hujan yang berasal dari suatu awan dan hujan akan melembabkan bumi. Dengan prinsip yang sama ketika Dharma Buddha melembabkan bumi, segala yang ada di bumi akan tumbuh, akan berkembang biak dengan pesat. Tanaman dan pohon akan tumbuh. Jadi Dharma yang diajarkan Buddha bagaikan hujan dan embun yang melembabkan segalanya. Sama seperti awan, hujan, dan air embun yang bisa melembabkan bumi. Ladang batin setiap orang butuh pelembapan oleh Dharma Buddha, sehingga ibarat genderang yang mendorong dan memacu agar membina diri secara intensif. Dharma bagaikan genderang yang mendorong dan memacu kita, mendorong kita untuk tekun melatih diri, mendorong dan memacu kita, menyemangati kita. Kalau tidak, meskipun kita semua mempunyai sifat kebudaan, namun tertutup oleh lapisan kegelapan batin, sehingga Dharma mendorong dan memacu kita untuk dengan sungguh-sungguh membuka setiap lapis kegelapan batin. Dharma mendorong agar kita bisa tekun melatih diri dengan setiap niat pikiran, setiap saat ketulusan hati ini. Niat untuk tekun melatih diri ini
harus ditumbuhkan untuk menyemangati diri kita. Inilah maknanya, meniup sangkakala dharma. Kita melihat bagaimana para lama meniup suona yang panjang setiap hari. Mereka meniupnya, sedangkan kita membunyikan lonceng. Mereka meniup instrumen musik. Suara yang dikeluarkan dapat didengar dari jarak jauh, karena Tibet sangat tinggi dan luas. Ketika begitu banyak orang yang meniup dan mengeluarkan suara ini, semua yang mendengarkannya akan tahu bahwa mereka harus tekun melatih diri. Siput adalah siput laut. Ada satu jenis siput laut yang sangat besar. Dulu mendapatkan dari tepi laut. Siput laut yang sudah kering. Bisa ditiup, suaranya juga keras. Jadi siput ini, orang di zaman dulu bentuk sesuatu yang seperti siput, tempel di mulut, dan mulai meniup. Bisa meniup, mulut yang meniup lebih besar. Secara alami, suaranya memperluas. Sama seperti jenis siput, secara alami suaranya memperluas. Ini adalah masa kuno yang memberi perintah menggunakan siput. Apalagi di medan perang. Saat pertarungan akan dimulai, dia hanya memukul genderang dan meniup siput. Ini menandakan musuh hampir sampai di tempat mana kita harus cepat berpakaian. Baju zirah harus rapi, siap memasuki medan perang. Dengan tanda memberi perintah ini adalah menggunakan genderang dan menggunakan siput. Ini juga menandakan Dharma selalu mengingatkan kita, kehidupan manusia begitu singkat. Kita harus tekun dan bersemangat. Kita harus mematuhi sila, karena kita di dunia, di dalam orang banyak seperti memasuki medan perang. Jika kita tidak hati-hati, kita juga akan disakiti sama orang lain. Jika tidak hati-hati, juga akan menderita sangat banyak, mendatangkan kerisauan dan ketidaktahuan. Dan meniup sangkakala dharma agung. Suara sangkakala ajaran Buddha ibarat suara dari sangkakala dharma agung yang ditiup, mampu membangunkan orang-orang dari mimpi. Ajaran Buddha berputar sesuai kapasitas. Ini dinamakan meniup sangkakala dharma. Sutra 42 bab juga mengatakan seperti begini. Praktisi ibarat seperti memakai baju zirah memasuki medan perang. Sehingga kita juga harus mendengar suara genderang, suara trompet kerang dari Dharma. Dengan cara ini, setiap saat mengingatkan kita harus tekun dan semangat. Jadi membabarkan Dharma bagaikan hujan. Hujan turun dapat membasahi semua makhluk. Dharma adalah suara, bagaikan seperti genderang dan siput Dharma. Itu sendiri yang seperti hujan dan embun, yang dapat menyuburkan bumi. Menurunkan hujan Dharma agung di mana-mana. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha bagaikan hujan dan embun yang membasahi mana-mana. Ibarat genderang yang mendorong dan memacu agar membina diri secara intensif. Siput dipergunakan untuk memberikan komando, sedangkan hujan memberikan pembasahan. Pengajaran Dharma membuat para makhluk dapat menghapus delusi dan mengusir mara. Secara paksa menghapus rintangan berat dari kegelapan batin. Ibarat genderang Dharma yang mendorong untuk mulai giat membina diri dengan penuh keberanian. Pengajaran Dharma membuat para makhluk dapat menghapus delusi dan mengusir marah. Dapat menghapuskan delusi kita. Ketika marah, noda batin datang, kita dapat mengusirnya. Kita membina diri. Ketika noda batin timbul, kita harus segera melenyapkannya dan membersihkannya. Ini disebut mengusir marah. Mengusir kegelapan batin dan noda batin memasuki batin kita. Jadi secara paksa menghapus rintangan berat dari kegelapan batin. Dharma memiliki kekuatan ini, menghapuskan rintangan berat dari kegelapan batin. Setiap hari ketika saya hendak keluar setelah membabarkan Dharma, akan mendengar semua orang melafal. Semoga dapat melenyapkan 3 rintangan dari noda batin. Betul, 3 rintangan dari noda batin, yaitu keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan lain-lain yang merintangi kita. Kita harus baik-baik melenyapkannya. Jadi sangat banyak rintangan dari kegelapan batin. Kita perlu menggunakan kekuatan kita. Para praktisi harus memiliki kekuatan seperti dibutuhkan untuk memasuki medan perang. Mengusir banyak kegelapan batin, noda batin yang merintangi batin pelatihan diri kita. Jadi ibarat genderang Dharma yang mendorong. Demikian mendorong mulai giat membina diri dengan penuh keberanian.
Mendengar suara genderang, kita dapat membangkitkan kekuatan kita, terus maju ke depan dengan tekun dan giat bersemangat. Penyampaian suara Dharma dapat membuat yang jauh merasa gembira. Orang dari jauh bisa mendengar Dharma juga sangat bersuka cita. Penyampaian suara Dharma dapat membuat yang jauh merasa gembira dan yang dekat berkumpul untuk menerima pengajaran. Seperti ketika mendengar suara sangkakala, akan berkumpul untuk mendengarkan komando. Seperti sekarang tiada perbedaan detik. Orang yang ada di hadapan semuanya berkumpul di tempat ini untuk tekun dan giat bersemangat membina diri. Di tempat yang jauh semua orang menghirup harumnya Dharma. Mereka juga pagi-pagi. Hari masih belum terang, mereka sudah keluar rumah. Jika di musim dingin, mereka juga harus menahan angin dan salju. Semua orang berkumpul hanya demi untuk mendengar Dharma. Pada saat ini, orang yang dari jauh mendengar Dharma dan menerima Dharma. Mereka juga penuh bersuka cita dalam Dharma. Orang yang dekat harus lebih banyak berkumpul untuk menerima pengajaran. Para praktisi berkumpul di ruangan yang sama, di lingkungan ini. Bagaimana lagi bisa kendor? Orang-orang yang dari jauh harus bertahan dengan suhu dingin. Mereka berkumpul untuk mendengarkan Dharma, mendengarkan dengan sangat bersuka cita. Apalagi kami yang berada di tempat yang sama. Bagaimana mungkin kami tidak berkumpul untuk menerima ajaran Dharma? Jadi kami seharusnya yang dekat berkumpul untuk menerima pengajaran, seperti ketika mendengar suara sangkakala akan berkumpul untuk mendengarkan komando. Sama seperti sangkakala, suara sudah berbunyi, mengetuk genta, telah memukul genderang, suara lonceng. Mendengar suara lonceng, semua kerisauan terhapus, kebijaksanaan tumbuh, dan pencerahan muncul. Seharusnya semuanya lagi tidur. Mendengar suara lonceng, kita harus segera bangun. Kita tidak boleh lagi ada kerisauan akan tidur dan sigap bangun dari tempat tidur. Maka mendengar suara lonceng, semoga kerisauan terhapus. Maka tiada lagi kegelapan batin dan kerisauan yang berat untuk tidur. Kita harus bangun dengan sangat ringan dan cepat. Cepat bangun, cepat berkumpul untuk berlatih dengan tekun. Kebijaksanaan tumbuh dan pencerahan muncul. Ini adalah ketika kita mendengar suara lonceng. Orang dulu selalu menggunakan suara sangkakala. Dengan mengeluarkan suara sangkakala, maka orang-orang akan berkumpul untuk mendengarkan komando. Dharma itu seperti komando. Bagaimana cara kita melenyapkan keresauan kita? Ada caranya, yaitu dengan Dharma. Jadi kita perlu datang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bagaimana bertarung dengan delusi, kegelapan batin, dan kerisauan batin kita. Kita harus tekun. Bagaimana kita melenyapkan kegelapan batin dan delusi? Kita harus mendengarkan komando dari Dharma yang memberitahu cara kita mencegah dan melenyapkannya. Bagaimana cara melakukan kebajikan dan menghentikan kejahatan, mencegah kejahatan dan melakukan kebajikan. Ini adalah agar Buddha Dharma dapat selalu berada dalam hati kita, setiap saat berfungsi untuk meningkatkan ketekunan kita. Jadi Buddha membabarkan Dharma dengan satu suara. Para makhluk mendapatkan pemahaman sesuai dengan jenis masing-masing. Tiada satu pun yang tidak memasuki jalan, seperti satu hujan yang turun di mana-mana. Setiap tempat mendapatkan pembasahan. Begitu suara keluar, kita akan bisa memahami seperti genderang Dharma, menggunakan 4 unsur utama untuk menganalisa. Suara genderang harus bagaimana baru bisa berbunyi. 4 unsur utama bukan hanya berhubungan dengan genderang saja mengeluarkan suara ini. Alam semesta kecil dari manusia, alam semesta besar segala bentuk dari benda. Semuanya adalah 4 unsur utama, baik yang lembut ataupun keras juga ada. Jadi ini adalah Buddha membabarkan Dharma dengan satu suara, membuat kita memahami lebih banyak hal. Jadi para makhluk mendapatkan pemahaman sesuai dengan jenis masing-masing. Bisa membuat akar kapasitas seperti apa mampu memahami. Jadi tiada satupun yang tidak memasuki jalan. Jika bisa memahami Dharma, perlahan-lahan menghayati satu persatu prinsip kebenaran, ataupun orang yang tercerahkan seketika, sekalipun mendengar, paham semuanya, mendapatkan satu prinsip kebenaran, mengetahui prinsip dari 4 unsur utama.
semua yang dilihat, segala benda termasuk manusia, termasuk segala hal dan bentuk di dunia. Di dalamnya mengandung prinsip kebenaran. Tetapi kita adalah para makhluk yang pelupa, sangat mudah lupa, maka harus tanpa henti diulang-ulang, lagi dan lagi. Masih harus keluar suara untuk berbicara. Yang terkandung dalam kata-kata adalah dharma. Jadi para makhluk mendapatkan pemahaman sesuai dengan jenis masing-masing. Tergantung apa akar kapasitas dia. Apakah akar kapasitas tajam ataukah akar kapasitas tumpul? Para makhluk seperti ini. Para makhluk mendapatkan pemahaman sesuai dengan jenis masing-masing. Tiada satupun yang tidak memasuki jalan. Tidak peduli apakah itu adalah akar kapasitas yang tajam atau akar kapasitas yang agak lambat menerima. Adalah seperti ini bergantung pada suara, selangkah demi selangkah giat bersemangat, memahami satu persatu masalah. Ada kemajuan berarti memasuki jalan. Seperti satu hujan yang turun di mana-mana. Setiap tempat mendapatkan pembahasan. Seperti hujan, sama adalah hujan. Hujan adalah satu cita rasa. Adalah sama, kemanapun kalian pergi ambil air hujan untuk mencicipinya. Akan memiliki rasa air yang tawar. Menyeberangkan para makhluk yang tak terhingga, citra rasa dharma ini adalah satu. Namun dapat merevitalisasi bumi dan semua makhluk. Ini adalah menyeberangkan para makhluk yang tak terhingga, seperti memukul genderang dharma, memutar roda dharma. Memutar dharma bagaikan roda, menunjukkan roda yang harus diputar. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, sejak masa tanpa awal, prinsip kebenaran ini sudah ada. Tidak pernah berubah sepanjang masa. Hingga sampai sekarang ini adalah tergantung pada kita. Terus-menerus digulirkan dan saling wariskan. Ini juga adalah yang disebut memutar roda dharma. Buddha Sakyamuni juga mewarisi dharma sejak kalpa tanpa awal yang lalu. Demikianlah terus-menerus membabarkan dharma yang dibabarkan Buddha masa lampau. Sekarang kita juga harus terus-menerus menyampaikan 2000 lebih tahun yang lalu. Buddha Sakyamuni membabarkan dharma yang dibabarkan Buddha masa lampau. Juga adalah sama harus demikian adanya. Tanpa henti terus-menerus memutar roda dharma, bagaikan roda terus digulirkan. Roda kendaraan. Kendaraan memiliki roda baru dapat menempuh semakin jauh. Ini juga adalah memutar dharma bagaikan roda. Sehingga menurunkan hujan dharma untuk membasahi bumi. Hujan yaitu turun hujan. Turun hujan ini adalah membasahi bumi. Biji-bijian dan padi-padian di bumi akan bertumbuh, membuat manusia dapat bertahan hidup. Sedangkan batin kita juga dibasahi oleh air dharma. Kita baru dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Sehingga menurunkan hujan dharma untuk membasahi bumi adalah ikrar umum untuk membebaskan semua makhluk. Ini adalah ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Ini adalah semua Buddha. Tujuannya sama, berikrar untuk membebaskan semua makhluk. Ini adalah ikrar umum. Sehingga ketika Tathagata membabarkan dharma, terdapat dua manfaat, ada bentuk dan suara. Buddha telah datang ke dunia. Ini adalah wujud Buddha. Datang ke dunia, ada proses tumbuh dari kecil hingga dewasa. Membina diri, memperlihatkan mampu bertahan, menahan derita dalam proses membina diri. Setelah tercerahkan, semua prinsip kebenaran sudah dipahami. Mengeluarkan suara dan membabarkan dharma. Ini adalah Tathagata. Tathagata dengan bentuk tubuhnya, dengan menumpang pada dharma untuk datang ke dunia. Setelah mencapai kebudaan, menggunakan suaranya untuk membabarkan dharma. Sehingga ada bentuk, ada suara, terdapat dua manfaat. Menggunakan suara dan bentuk tubuh memberi manfaat di dunia. Sehingga dia harus datang ke dunia. Seperti Cintamani, mutiara pemenuh harapan. Seperti mutiara pemenuh harapan, orang zaman dulu melihat mutiara pemenuh harapan ini. Saya ingin apa? Asal ada sebutir mutiara pemenuh harapan ini, maka akan terwujud keinginannya. Seperti raja dari tanaman, obat, dan pohon. Jika ada orang sakit, maka akan mengobati dengan tanaman obat ini. Sehingga dikatakan dalam kehidupan tidak perlu khawatir. Tubuh akan sehat. Sangat banyak manfaat yang didapatkan.
supaya setiap orang bertubuh dan jasmani sehat, kehidupan tiada rintangan. Ini adalah benar-benar dharma berada di dunia, menyeberangkan para makhluk yang tak terhingga, memukul genderang dan meniup sangkakala, memutar dharma bagaikan roda, menurunkan hujan dharma untuk membasahi bumi, adalah ikrar umum untuk membebaskan semua makhluk. Ketika Tathagata membabarkan dharma, terdapat dua manfaat dalam bentuk dan suara, seperti cintamani, mutiara pemenuh harapan, seperti raja dari tanaman obat dan pohon. Sangat banyak manfaat, makanya dikatakan menyeberangkan para makhluk yang tak terhingga. Kami sekalian, setiap orang yang menaruh keyakinan dan memohon kepadamu agar membabarkan dengan suara mendalam dan menjangkau jauh, sehingga kita semua orang adalah Raja Dewa Brahma. Semua orang bersedia bersarana kepada Raja Dewa Brahma, mendengar Buddha membabarkan dharma, sehingga berharap suara mendalam dan menjangkau jauh dari Buddha. Buddha memiliki 8 suara, mengatakan dari dekat, dari jangkauan jauh juga dapat mendengarnya, sehingga dikatakan orang yang jauh bisa mendengarkan, bersuka cita. Orang yang dekat lebih harus menekuni, harus berkumpul dan menerima pengajaran. Orang yang jauh, Dewa Brahma melewati 5 juta koti negara tanah. Mereka juga datang melihat cahaya ini, awal dari kebenaran. Juga datang memohon, sehingga yang jauh sukacita berada di tempat yang jauh. Raja Dewa Brahma juga berkumpul, sehingga kami sekalian setiap orangnya menaruh keyakinan dan memohon padamu. Semua datang bersarana kepada Buddha, berharap Buddha dapat membabarkan dharma agung yang pamungkas. Ini adalah memohon kepada Buddha untuk memutar roda dharma. Juga adalah suara Buddha yang mendalam dan menakjubkan, sehingga dharma yang dibabarkan oleh orang suci adalah sesuai kapasitas. Tidak peduli itu di dunia. 8 kelompok dewa dan naga ataupun Dewa Brahma semua sama, dengan satu suara menguraikan secara sempurna. Ini adalah sesuai kapasitas, sehingga suara yang keluar, orang yang berada pada kasta apapun, setelah mendengarkan dalam ataupun dangkal semua bisa diterima sesuai kapasitas, sehingga menggunakan kata-kata sederhana dengan makna mendalam. Pada tempat yang lebih dekat, mengatakan sebenarnya juga menunjukkan banyak orang yang di kejauhan sedang mendengarkan. Prinsip kebenaran pada waktu yang telah lama juga ditarik sampai sekarang untuk disampaikan, sehingga hambar tapi memukau. Walaupun sangat hambar, naskah sutra sangat sederhana juga sulit dimengerti, sangat mendalam. Tetapi semakin kamu diskusikan, rasanya hambar tapi memukau, sehingga dinamakan suara mendalam dan menjangkau jauh. Kami sekalian setiap orangnya menaruh keyakinan dan memohon padamu agar membabarkan dengan suara mendalam dan menjangkau jauh. Kami sekalian setiap orangnya sama-sama berlindung dan memohon. Hendaknya engkau demi semua orang membabarkan dengan suara dharma yang mendalam dan menjangkau jauh. Gaya bicara daripada manusia suci paling utama adalah sesuai dengan kapasitas, menggunakan kata-kata sederhana dengan makna mendalam. Hambar tetapi memukau juga disebut suara mendalam dan menjangkau jauh. Benar, dharma begitu mendalam, prinsip kebenaran begitu luas. Harus bagaimana membabarkan supaya setiap orang memahami? Tetapi segalanya tercipta oleh batin. Asalkan kita baik-baik, di dunia menciptakan jalinan berkah dengan 10 perbuatan baik yang paling tertinggi, serta menegakkan kebijaksanaan murni dari sila baik yang paling tertinggi di dunia. Dengan demikian, dharma yang didengar sesuai kapasitas setiap orang masing-masing menerima. Setiap orang berbeda, sehingga dalam dan dangkal semuanya mendapatkan manfaat, sehingga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.